Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robi firli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu Pina Dartina yang kami hormati selaku dosen mampu mata kuliah bimbingan dan konseling perkembangan sumber daya manusia, rekan-rekan semuanya, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil analisa dari kelompok kami mengenai analisis rekrutmen dan produktivitas karyawan di PT KHTEX. Sebelumnya, izin kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari 7 memperkenalkan saya Hedia Nursiani selaku moderator. Perkenalkan, saya Indira Aljahra. Perkenalkan, nama saya Irna Suliati Dewi. Saya Najwa Alia Putri. Saya Rahma Nabila. Baik, langsung saja efisiensi Bu. Kita masuk ke materi yang pertama yang disampaikan oleh saya. Kepadanya saya persilahkan. Pada latar belakang psikologi industri merupakan salah satu cabang dari ilmu psikologi yang berfokus pada perilaku manusia di tempat kerja, serta bagaimana berbagai faktor psikologis mempengaruhi produktivitas, kesejahteraan karyawan, dan efisiensi organisasi. Sebagai salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, PT KATEK menjadi contoh yang menarik dalam memahami penerapan psikologi industri dalam skala besar dengan ribuan karyawan yang terlibat dalam berbagai tahap produksi, mulai dari pengolahan hingga pembuatan produk jadi. PT KHTEK ini menghadapi tantangan-tantangan khas perusahaan besar seperti pengolahan sumber daya manusia, peningkatan efisiensi kerja, dan menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Psikologi industri merupakan penerapan atau pengaplikasian prinsip dan teori psikologi di tempat kerja. Psikologi industri ini mempelajari uh, sikap, hubungan-hubungan di tempat kerja, leadership, dan yang lain-lainnya. PTK didirikan pada tahun 1979, Mr. Song telah berkembang menjadi sebuah kompleks tekstil terbesar se-Asia Tenggara. Kebetulan kita mengambil PT KHTEK di Cipacing untuk kita analisis lebih dalam terkait apa yang mereka terapkan seperti faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kinerja karyawan dan bagaimana seleksi yang dilakukan oleh PT KHTEK tersebut. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kinerja karyawan, yaitu seperti yang pertama ada kondisi kerja dalam perusahaan meliputi tempat kerja, ruangan, kursi, meja, dan lain sebagainya. Yang kedua ada kepemimpinan dalam, dan yang ketiga ada bagaimana kerja PT KHTEK ini. Sekian dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh Raksa. Ya, di sini ada dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan, kesimpulan mengenai karyawan dan karyawan di PT KHTEK sebagai berikut. Ya, di sini ada rekrutmen karyawan di PT KHTEK, yaitu dari syarat seleksi dengan cara membuat kerja yang di dalamnya terdapat syarat
yang nantinya ditunjukkan kepada divisi atau bagian personal di kantor depan. Yang kedua, ada seleksi. Dalam seleksi ini bisa dilakukan dengan penyaringan awal sebagai latar kerja. Jadi dilihat juga dari latar belakang pendidikannya seperti apa dan pengalaman kerjanya. Ketiga adalah tes khusus. Tes khusus biasanya dilakukan jika ada karyawan yang keluar di bagian atau divisi tertentu. Jadi tidak mengambil dulu dari luar, tetapi dari divisi lain. Angkat dari divisi lain untuk mengisi divisi yang kosong tersebut. Tetapi dilihat juga dari kemampuan seseorang gitu ya. Tidak asal mengangkat, tetapi dilihat juga dari misalnya untuk manajemen, jika ingin menggantikan posisi tersebut, maka seseorang itu harus memiliki keahlian dari seperti komputer atau bahasa internal. Yang keempat, penilaian kinerja karyawan. Dapat dilakukan dari target kerja, kualitas dan kuantitas kerja, ketepatan waktu, dan kemampuan mengatur pekerjaan. Yang kelima, di sini ada reward diberikan atas kenaikan dari seragam yang dikenakan. Bisa kita lihat bahwa sendiri para karyawan itu berbeda-beda dari bajunya, dan itu adalah sebuah tingkatan yang diberikan oleh atasan. Seperti karya pola regu yang menggunakan warna kuning, kemudian mandor menggunakan warna pink, atasan mandor berwarna hijau, dan bag berwarna navy, kepala bagian berwarna hitam. Jadi setiap kinerja yang bagus, perusahaan memberikan penghargaan berupa baju yang disesuaikan dengan kinerja. Selanjutnya bisa disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya tentang produktivitas kinerja karyawan. Seperti yang kita ketahui, biasanya meliputi pencahayaan, warna cat, kebisingan, peraturan kerja, leadership, komunikasi antar karyawan departemen, karakter pemimpin perusahaan, evaluasi, isi ruangan, tunjangan karyawan, dan pendapatan gaji. Setelah kami melakukan wawancara, kami mendapatkan hasil bahwa pencahayaan di PT KHTEX itu sesuai dengan SOP penerangan. Bisa disesuaikan jika siang hari, maka lampu digunakan sebagian karena terbantu oleh sinar matahari, dan jika mulai ke sore hari, maka lampu digunakan full sepenuhnya. Kemudian untuk warna cat, di PT KHTEX dominan memakai warna krem yang memiliki kesan nyaman, tenang, dan damai. Untuk kebisingan, seringkali terdengar suara bising dari lantai atas, yaitu ruangan produksi, seperti suara mesin yang sedang digunakan. Kemudian untuk peraturan kerja, di PT KHTEX semuanya memiliki 8 jam kerja. Untuk di dalam ruangan tidak diberikan shift kerja, sedangkan karyawan yang di luar ruangan diberlakukan shift kerja. Dibagi 3 shift. Shift yang pertama dari jam 6 sampai jam 2, kemudian shift yang kedua jam 2 sampai jam 10, dan shift yang terakhir jam 10 sampai jam 6.
dan untuk setiap istirahat diberikan waktu 1 jam. Kemudian untuk leadership, eh, arahan kerja terstruktur dari atasan, kemudian ke divisi tiap departemen, kemudian di bagian divisi produksi sesuai dengan divisi yang bersangkutan. Selanjutnya, untuk komunikasi antar karyawan, jika sesama karyawan maka bisa face to face, kecuali kalau beda departemen maka bisa di telepon kantor, melakukan telepon kantor. Dan untuk bersama bos, jika hal itu sangat penting, maka akan dilaksanakan meeting khusus. Kemudian untuk pemimpin perusahaan PT KHTX sangat baik, memiliki sikap yang sangat baik, integritas atau kepribadian yang baik, memiliki komunikasi interpersonal yang baik, bertanggung jawab, jujur, dan memiliki energi positif. Selanjutnya untuk evaluasi, dilihat dari cara kerja karyawan, apakah banyak gangguan yang dialami oleh karyawan. Untuk evaluasi kinerja karyawan di bagian produksi, dilihat dari kelayakan hasil produksi. Selanjutnya untuk isi ruangan, di dalam ruangan terdapat 20 karyawan dengan 8 kipas interlock. Untuk tunjangan yang diberikan kepada karyawan berupa tunjangan hari tua dan tunjangan kesehatan. Dan yang terakhir, pendapatan gaji karyawan walaupun upah tidak sesuai dengan pegawai negeri tapi cukup untuk memenuhi keperluan hidupnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus yang pertama dulu mengenai seleksi atau perekrutan karyawan PT KHTX. Nah, dari hasil analisa yang kami diskusi mengenai seleksi dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas, dapat diambil kesimpulan bahwa dari hasil wawancara yang telah disebutkan oleh rekan saya tadi mengenai seleksi di PT KHTX tersebut, di sini saya mendapatkan informasi yang lebih lanjut mengenai perekrutan karyawan, yaitu persyaratan-persyaratan yang diambil dari media-media sosial yang bersangkutan dengan PT KHTX. Ini tersedia syarat umum dan juga persyaratan dokumen. Ya, untuk syarat umum diantaranya terdiri dari kayak misalnya berusia maksimalnya sampai 20 tahun. Jadi di atas 24 tahun tidak boleh melamar lagi. Memiliki ijazah jelas SMP atau SMK, terutama untuk para lulusan SMK yang punya keahlian khusus. Jujur serta bertanggung jawab, fresh graduate bisa bersedia bekerja secara tim, bekerja dengan sistem shift, dan juga sehat jasmani dan rohani. Nah, di sini juga ada persyaratan dokumen yang biasanya emang diberlakukan pada perusahaan tertentu. Nah, di sini persyaratan dokumennya terdiri dari mulai surat lamaran kerja, kurikulum vitae, fotokopi ijazah, fotokopi SKHU, fotokopi EKTP, fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat keterangan sehat dari dokter ataupun rumah sakit, dan beserta pas foto yang berukuran 4x6 sebanyak 2 lembar dan diharuskan berwarna. Nah, dari persyaratan-persyaratan tersebut, ketika seseorang bisa diterima atau bisa lulus
melewati persyaratan tersebut, maka akan diadakan seleksi yang selanjutnya, yaitu mengenai seleksi wawancara. Nah, di sini biasanya seleksi tersebut akan dilakukan bersama pihak HRD yang bersangkutan di PTKHT tersebut. Nah, dari hasil wawancara nanti akan terlihat kelayakan-kelayakan yang dimiliki oleh para calon karyawan di PTKHT tersebut. Nah, ketika kami bandingkan dengan hasil wawancara yang kami telah lakukan, dari hasil wawancara tersebut, kami mendapatkan informasi bahwa seleksi tersebut untuk saat ini tidak diberlakukan, dikarenakan PTKHT sudah memiliki atau cukup dengan karyawan-karyawan yang bekerja di sana, atau karyawannya sudah melebihi standar yang diperlukan oleh perusahaan tersebut. Nah, untuk saat ini PTKHT menerima ataupun mau memasukkan seseorang itu, dari hasil wawancara yang saya dapatkan bahwa jika ada seseorang yang berkeinginan masuk, maka orang itu diharuskan untuk membayar uang terlebih dahulu. Jadi memang untuk saat ini ya di PTKHT tersebut karyawannya emang sudah banyak, dan untuk yang berkeinginan masuk diharuskan untuk membayar uang terlebih dahulu lewat kayak calo-calo gitu. Namun seperti yang telah saya sebutkan tadi bahwa seleksi untuk saat ini di PTKHT sudah ditiadakan atau ditiadakan terlebih dahulu, maka untuk saat ini PTKHT jika mengalami kekurangan dalam kinerja karyawan atau membutuhkan karyawan pengganti ketika salah seorang atau beberapa karyawannya sedang sakit atau berhalangan hadir, maka di PTKHT tersebut diberlakukan pengangkatan dari karyawan yang bekerja di divisi lain. Namun karyawan tersebut diharuskan mempunyai keahlian dan bisa bertanggung jawab dalam pekerjaannya tersebut. Nah, mungkin sekian dari hasil analisa beserta studi kasus yang kami dapatkan mengenai seleksi di PTKHT untuk faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kinerja karyawan akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi produktivitas karyawan. Yang pertama ada penggunaan pencahayaan. Disebutkan bahwa cahaya yang digunakan sesuai dengan kebutuhan, akan tetapi jika kita lihat dan analisa secara langsung, pencahayaan di ruangan tersebut dapat mengganggu kinerja karyawan, dikarenakan atap yang terlalu jauh sehingga jarak lampu dengan kegiatan selama bekerja dapat mengganggu kinerja karyawan seperti penglihatan yang kurang jelas dan terkesan membuat suasana menjadi jenuh. Juga pencahayaan yang berasal dari kaca jendela yang terkena langsung sinar matahari tanpa adanya penahan panas cahaya matahari yang membuat para karyawan kurang fokus dikarenakan cahaya yang terlalu menyorot langsung. Seharusnya ruangan direnovasi kembali agar atap ruangan tidak terlalu jauh dan lampu digunakan harus menggunakan lampu LED. Baik, yang selanjutnya ada suhu dalam ruangan. Jika dilihat untuk suhu di dalam ruangan, udaranya terkesan terasa panas dikarenakan jarak meja yang terlalu dekat dan terdapat banyaknya karyawan di dalam satu ruangan tersebut dengan fasilitas yang tidak sesuai dengan semestinya. Karena hanya menggunakan 8 kipas angin dengan 20 meja kerja di dalam satu ruangan tersebut. Sebaiknya gunakan AC agar udara dapat menyebar ke seluruh ruangan dengan cepat. Yang ketiga ada kebisingan dalam ruangan.
kebisingan dalam ruangan ini seringkali timbul dari lantai 2, seperti suara mesin produksi yang sewaktu-waktu digunakan. Sebenarnya itu sangat mengganggu kefokusan kinerja karyawan. Akan tetapi, karena karyawan sudah terbiasa, mereka tidak bisa merasa terganggu. Jadi sebaiknya ruangan tempat produksi menggunakan peredam suara agar tidak terdengar keluar. Dan yang terakhir ada penggunaan warna ruangan. Untuk penggunaan warna ruangan di PT KHT menggunakan cat tembok yang berwarna krem yang terkesan membuat tenang, damai, dan nyaman. Namun ketika dilihat secara langsung, cat tembok ruangan tersebut memiliki kesan yang suram dan jenuh. Alangkah baiknya jika di ruangan tersebut dicat kembali dengan warna yang lebih cerah seperti warna blue sky yang dapat membuat suasana menjadi lebih sejuk dan tenang. Juga bisa membuat ruangan terlihat lebih luas. Sekian dari saya. Dilanjutkan oleh rekan saya. Alhamdulillah pemaparan materi sudah selesai. Untuk yang selanjutnya mungkin akan dibacakan kesimpulan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Kesimpulannya dari hasil analisis kelompok kami mengenai seleksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas karyawan di salah satu PT KHTEK dapat disimpulkan bahwa meskipun perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang sangat besar, tetapi masih banyak yang perlu diperbaiki agar terciptanya kinerja karyawan yang profesional dan karyawan dapat merasa bahwa mereka itu merasa aman dan nyaman untuk mencapai kesejahteraan lingkungan kerja. Rekrutmen yang efektif, pelatihan yang berkualitas, dan manajemen karyawan yang baik sangat berkontribusi pada peningkatan produktivitas di PT KHTEK. Dari berbagai faktor dan kondisi kerja dalam perusahaan akan mendukung perkembangan yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing perusahaan. Dari berbagai faktor dan kondisi kerja dalam perusahaan akan mendukung perkembangan yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing perusahaan. Dan faktor yang mampu membuat kinerja karyawan semakin baik dalam bekerja di perusahaan PT KHTEX, yaitu seperti memberikan reward yang dapat menumbuhkan komitmen dan loyalitas di dalam perusahaan dengan menunjukkan bahwa kontribusi semua karyawan diapresiasi dan dihargai. Selain itu, reward ini juga dapat menstimulasi karyawan dan menumbuhkan rasa persaingan yang sehat, menginspirasi mereka untuk mencapai kinerja yang lebih kuat dan lebih baik. Bukan hanya reward, tapi ada juga tunjangan yang diberikan oleh PT KHTEK ini mampu memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. Ketika karyawan merasa dihargai dan diberikan pengakuan atas upaya kerja mereka, mereka akan termotivasi untuk bekerja yang lebih baik dan lebih semangat. Mungkin sekian presentasi analisa yang telah kami diskusikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.